Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa Duyanti. Saya dari program studi Teknik Komputer dan Jaringan semester 1. Video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Bahasa Indonesia, yaitu dosen pengampunya Bapak Ahmad Dhani Wijaya, SPD. Selamat menyaksikan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Di sini, saya akan menjelaskan tentang hakikat bahasa dan pemerolehan bahasa. Sebelum ke pembahasan materi, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Hakikat bahasa dan pemerolehan bahasa. 1. Hakikat bahasa. 2. Ciri-ciri bahasa. 3. Pemerolehan bahasa. 4. Pasepan bahasa. 5. Tataran pemerolehan bahasa. Satu. Hakikat bahasa. Apa itu bahasa? Bahasa adalah sistem lambang bunyi yang dipakai untuk berkomunikasi oleh masyarakat pemakainya. Ada 12 hakikat bahasa, yaitu 1. Bahasa itu sistem. 2. Bahasa itu lambang. 3. Bahasa itu bunyi. 4. Bahasa itu arbitrer. Lima, bahasa itu bermakna. 6. Bahasa itu konvensional. 7. Bahasa itu unik. 8. Bahasa itu universal. 9. Bahasa itu produktif. 10. Bahasa itu bervariasi. 11. Bahasa itu dinamis. Dan 12. Bahasa itu manusiawi. Ciri-ciri bahasa terdiri dari 2, yaitu 1. Keumuman. Ciri bahasa yang kedua yaitu khusus. Pemerolehan bahasa. Pemerolehan bahasa meliputi 2 materi pokok, yaitu 1. Hakikat pemerolehan bahasa. 2. Teori pemerolehan bahasa anak. Hakikat pemerolehan bahasa. Teori pemerolehan bahasa anak. 1. Teori behaviorisme. 2. Teori nativisme. 3. Teori kognitivisme. 4. Teori interaksionisme. Teori behaviorisme, hubungan antara rangsangan dan reaksi. Teori nativisme, menurut Chomsky, bahasa hanya dapat dikuasai oleh manusia. Teori kognitivisme, bahasa bukanlah suatu ciri alamiah yang terpisah. Teori interaksionisme, bahasa hasil interaksi antara kemampuan mental, pembelajaran, dan lingkungan bahasa. Fase pemerolehan bahasa menurut Tarigan 1988 yaitu ada 4. Pertama, fase pralinguistik usia 0-12 bulan. Kedua, fase satu kata usia 12-18 bulan. Ketiga,
Fase tahap 2 kata usia 18-24 bulan. 4. Fase tahap banyak kata usia 3-5 tahun. Tataran pemerolehan bahasa. Pemerolehan bahasa pada tataran fonologi, pemerolehan bahasa pada tataran morfologi, pemerolehan bahasa pada tataran semantik, pemerolehan bahasa pada tataran sintaksis, pemerolehan bahasa pada tataran pragmatik. Kedudukan, fungsi, dan ragam bahasa Indonesia. Kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. 1. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. 2. Bahasa negara atau bahasa resmi NKRI. Ragam bahasa Indonesia. 1. Ragam bahasa Indonesia berdasarkan cara pandang penutur. 2. Ragam bahasa berdasarkan standar. 3. Ragam bahasa berdasarkan media. 4. Ragam bahasa Indonesia berdasarkan topik pembicaraan. Ragam bahasa Indonesia berdasarkan cara pandang penutur yaitu ada 4. 1. Ragam daerah. 2. Ragam pendidikan. 3. Ragam menurut sikap penutur. 4. Ideolek. Ragam bahasa berdasarkan standar. Perbedaan antara ragam standar, non-standar, dan semi-standar dibedakan menjadi 5. Ciri yang membedakan antara ragam standar pun ada 4. Ragam bahasa berdasarkan media dibedakan menjadi 2 yaitu 1. Ragam lisan. 2. Ragam tulisan. Ragam bahasa Indonesia berdasarkan topik pembicaraan. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.